Tampil bagus. Baik. Sudah Pak Agus. Baik. Perkenalkan sedikit CV ya. Saya mengajar di Pegangsaan 06 dan guru penggerak angkatan 5 tahun 2022. Kemudian juga saat ini sedang menempuh pendidikan atau pendidikan guru untuk pengajar praktik angkatan 10. Kemudian juga pernah jadi trainer kuisis DKI, guru literasi, kemudian juga pengurus guru penggerak provinsi. Itu saja perkenalan dari saya. Nah, teman-teman, ini menjadi satu fenomena ya, bahwa anak-anak sekarang ini sedang menghadapi sebuah pergaulan yang kita anggap sebagai satu potensi atau juga sebagai suatu ancaman ya. Fenomena yang terjadi seperti ini, kita tahu ya, ada anak yang sudah keracunan atau sudah terkontaminasi oleh games sehingga mengakibatkan beberapa, di sini ada gangguan jiwa, ada masa emasnya terampas, dia tidak main sebebas seperti kita zaman dahulu dan seterusnya. Ini menjadi satu fenomena dan kekhawatiran kita juga, orang tua ya terutama. Kemudian ini juga ada pengaruh gadget ya, pengaruh gadget sehingga mengakibatkan kecanduan gawai, kemudian belasan anak masuk rumah sakit jiwa dan seterusnya. Ini adalah fenomena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kecenderungan kegandrungan terhadap penyalahgunaan, artinya harus ada kontrol dari orang tua berkaitan dengan bagaimana peraturan itu dibuat. Dalam guru penggerak, teman-teman mungkin ingat ya, teman-teman yang lain juga ada yang disebut dengan kesepakatan. Nah, ini juga mungkin kita akan mengingatkan untuk orang tua dengan anak ada kesepakatan. Penggunaannya seperti apa? Selanjutnya di sini kita mengenal, dan tadi sudah dijelaskan apa topik juga disinggung, Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara sudah memberikan satu filosofi bahwa Ki Hajar Dewantara mendeskripsikan pendidikan ini sebagai suatu kodrat ya, bahwa anak-anak ini sebagai peserta didik yang merdeka, pendidikan yang memerdekakan anak. Dalam artian sekarang kita sudah memahami bersama ya, bahwa anak-anak sekarang ini dengan budaya-budaya yang mereka sendiri juga sebetulnya tidak tahu itu berbahaya atau tidak, karena sosiokultural yang terbentuk di anak-anak sekarang, dan ini sangat kita khawatirkan. Maksudnya apa? Kodrat alam dan kodrat zamannya berbeda, tidak seperti dahulu. Nah, kodrat alam perkotaan ini berbeda dengan alam di daerah perkampungan atau di pinggiran. Kemudian kodrat zaman sekarang, zaman era digital, yang anak-anak ini bisa mengakses informasi, mengakses internet dan berita-berita dari luar tanpa batas. Salah satu poin yang kita catat ya, jadi pengaruh luar yang sudah tidak ada batas lagi atau globalisasi. Nah, dari filosofis Ki Hajar Dewantara ini kita melihat sebuah situasi bahwa fenomena games ini menjadikan sebuah aset untuk, kalau kita arahkan untuk pembelajaran, maka akan menjadi sebuah aset atau modal. Atau kebalikannya akan menjadi sebuah tantangan, bagaimana kita membuat suatu kesepakatan manajemen antara si orang tua dengan si anak, antara guru dengan si murid, dan seterusnya. Ini menjadikan sebuah tantangan, bagaimana pengelolaan itu akan berdampak positif untuk anak-anak kita. Selanjutnya, ini sebagai sebuah contoh kepemilikan pemilikan smartphone ya atau HP. Di kelas saya sendiri ini sekitar 28 siswa dari 32 ini memiliki smartphone atau HP, dan juga tentunya kebanyakan mereka ini memiliki akses internet, dan kita ketahui bersama bahwa anak-anak sekarang sudah sangat pandai menggunakan gawai, menggunakan smartphone-nya
Dan kalau kita tidak melarang dibawa, pasti setiap hari dia bawa. Nah, sekarang untuk penggunaannya, boleh kita memberikan kesempatan anak untuk bawa, tetapi kita isi dengan kegiatan yang ada manfaatnya, yaitu game pembelajaran, multimedia interaktif. Kemudian juga kita sengaja memang mendatangkan atau anak-anak membawa handphone ini untuk mengaktifkan akun belajar ID untuk pembelajaran digital. Karena memang pesan dari tim teknologi atau Duta Teknologi DKI menyarankan bahwa anak-anak ini untuk akun belajar ID-nya harus aktif. Karena memang kebanyakan hanya diberikan akun tapi tidak diaktifasi, dan ini mengakibatkan bahwa DKI ini untuk aktivasi dari akun ID-nya ketinggalan dan termasuk posisi yang masih di bawah. Selanjutnya terkait dengan tantangan ini, karena memang kurangnya pengawasan dari pihak orang tua, kurangnya literasi manfaat gadget yang memberikan dampak positif buat anak-anak. Ini salah satu gambar ketika anak-anak di kelas saya sedang bermain dengan MPI, dengan multimedia pembelajaran interaktif, dan juga ada game pembelajaran. Ini sekilas terkait dengan fenomena yang ada di masyarakat dan juga di sekolah kami dan di sekolah saya sendiri. Nah, tentunya kita ada 3 pilar utama di sini. Pihak sekolah, guru, dan orang tua ini berkolaborasi, bekerja sama untuk mengarahkan bagaimana anak-anak kita ini biar bisa memanfaatkan akun belajar ID yang sudah ada untuk memaksimalkan, mengoptimalkan pembelajaran digital dengan berbagai platform. Nah, platform yang biasa di sekolah kami, ya di sekolah saya, di kelas saya terutama, yaitu ada Canva for Education untuk membuat MPI, kemudian juga ada Kelas Maya dengan Google Site, Google Classroom juga ini sudah diaktifkan, anak-anak sudah login dengan akun belajar ID. Nah, ini menjadi satu persoalan ketika anak-anak hanya memiliki akun tapi tidak aktif, maka tidak bisa dimanfaatkan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa dikampanyekan kembali. Ini juga titipan pesan dari Duta Teknologi DKI Jakarta supaya ditingkatkan kembali aktivasi untuk akun belajar ID. Karena DKI beberapa tahun yang lalu kita memakainya adalah Google Suite Education atau sekarang namanya Google Workspace. Jadi kalau sekarang kita beralih ke akun belajar ini karena memang kapasitasnya 100 giga bahkan lebih ya. Jadi kapasitasnya sudah tidak diragukan lagi untuk menyimpan berbagai media seperti itu. Ini beberapa platform yang coba sudah saya buat. Nah, kemudian terakhir apa pelajaran yang bisa kita ambil dari pemanfaatan akun belajar ID dan kesepakatan atau juga kesepakatan maupun keyakinan terhadap anak-anak, kesepakatan bahwa penggunaannya harus dengan pengawasan orang tua. Orang tua mendapatkan edukasi terkait manfaat smartphone untuk peningkatan hasil belajar peserta didik, dalam hal ini pembelajaran digital. Nah, teman-teman, ini saya sampaikan sedikit. Mungkin kalau Pak Topik tadi lebih kompleks ya, lebih terintegrasi. Kalau ini lebih sederhana. Jadi untuk pembuatannya memang hanya beberapa beberapa template ya, beberapa halaman saja, mungkin ini sekitar 20-an, 18 ya, 18 halaman. Nanti akan saya tunjukkan sedikit cara penggunaan, cara pembuatannya. Mungkin teman-teman kalau yang sudah familiar, sudah sering ngoprek dengan Canva itu bukan hal yang baru. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan bagaimana cara pembuatannya. Selanjutnya adalah mimikri. Pada saat anak-anak sedang mempraktekkan atau sedang bermain game dan juga sedang betul. akses MPI, sudah multimedia pembelajaran interaktif. Sama seperti ini juga, memang kita mengharapkan adanya pembelajaran yang interaktif. Jadi tidak fokus satu arah, tetapi bagaimana kita berinteraksi dengan murid-murid kita, sehingga pembelajaran tidak membuat anak bosan.
Kemudian kita untuk memberikan Bapak guru, Ibu guru memberikan tugas bisa dengan memberikannya di Google Classroom, bukan hal yang baru. Namun untuk loginnya ini semua diarahkan kepada aktivasi menggunakan belajar ID siswa. Nah, kalau guru saya kira semuanya sudah menggunakannya, sudah mengaktifkannya, namun siswa ini kan terkendala. Beberapa mungkin ada terkendala, tapi kita coba ingatkan kembali, coba kampanyekan kembali sampai semuanya aktif akun belajar ID-nya. Kemudian di sini juga kita selalu udah beberapa tahun yang lalu ya, semenjak kita PDR juga Bapak Ibu sudah nggak asing ada berkaitan dengan kuisis. Bahkan waktu itu ada juga pelatihan untuk guru ya, untuk trainer ya, untuk TOT-nya sudah ada juga. Namun sekarang untuk kuisis ya, untuk akun SND-nya ini harus registrasi kembali. Beberapa bulan yang lalu saya juga mendapatkan akun free ya yang SND ini, tapi kemudian kita harus aktivasi kembali. Baik, di sini. Oh ya, anak-anak di sini berikan sebuah memberikan macam testimoni. Suaranya tabrakan suara Pak Bisa menuliskannya pada smartphone mereka dan dikirim ke Jamboard kita, Jamboard yang dibuat oleh guru, ataupun link lain yang bisa mereka menyampaikannya secara virtual, secara online, sebagai bentuk bahwa mereka menyampaikan apa nih feedbacknya dari anak-anak pembelajaran digital itu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini ada proses pembuatan atau proses membuat MPI dengan Canva. Saya sedikit menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian. Di sini sudah ada, ini MPI-nya saya unjukkan sebentar ya. Ada sasaran, ada tujuan, jadi kemudian yang berikutnya ini ada pendahuluan, ada uraian materi, ada latihan. Ini bisa langsung klik, kita klik next misalnya, langsung ke halaman berikutnya. Kita membaca materi juga. Baca materi di sini sudah tersedia YouTube untuk anak-anak yang visual maupun yang audio visual, bisa kita klik sebagai salah satu juga bagian dari pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kita next lagi misalnya, ini akan ikuti navigasi ya. Seperti ini dalam penggunaannya, Bapak Ibu. Nah, jadi dia tersedia navigasi itu untuk menuju ke halaman sesuai dengan permainan. Baik, untuk cara pembuatannya sebelah sini kita coba untuk tampilkan Bapak Ibu. Ini sudah saya coba, sudah saya siapkan di sini game anak pintar. Sebelah sini sudah kita siapkan ada materi, ada latihan. Kemudian di halaman berikutnya ada, kalau seandainya jawaban itu menunjukkan benar salah, kita bikin dua, yang satu benar, yang satu salah. Nanti kita tinggal buatkan link ke, atau kalau zaman dulu menggunakan PowerPoint ada hyperlink seperti itu. Dan selanjutnya juga di sini ada sama kayak materinya seperti biasa, ada benar salah dan seterusnya. Ini saya coba unjukkan satu. Bapak Ibu mungkin juga sama udah ada yang membuat seperti ini. Ini hanya saya sampaikan materinya supaya tidak punya hutang. Saya sudah menyampaikan materinya kepada teman-teman. Di sini ada materi ya. Materinya ini kita masukkan linknya. Link materi ini masuknya kemana, ke halaman berapa.
Misalnya di sini ya, ini halaman materi visual, ini halaman 7. Nah, berarti kita klik di sini, masukkan linknya, hyperlinknya menuju ke halaman 7. Nah, langsung diklik selesai. Ya. Kemudian kita akan mencoba. Nah, kita tampilkan. Klik materinya. Langsung dia menuju ke materi bagian sini ada visual ya. Baik, selanjutnya oke. Selanjutnya misalnya di latihan sama dengan tadi ya, latihan juga sama, tinggal diklik, masukkan linknya, latihan ini masuknya ke halaman berapa. Nah, seperti itu, dimasukkan linknya di sini, kemudian diklik OK. Juga begitu dengan soal-soal yang lain, maka dia akan pergi ke halaman berikutnya sesuai dengan hyperlink yang dimasukkan. Termasuk di sini next ya, untuk ke halaman berikutnya. Ini tinggal dimasukkan halaman, seandainya di sini halaman berapa ini? Halaman 3, kita mau masuk ke halaman 4 sama. Hanya dibuatkan link hyperlinknya saja, menuju ke halaman berapa, Nah, saya kira ini sangat sederhana dan perlu kita coba dan kita buat. Mungkin lebih kompleks lagi seperti yang Pak Topik buat. Dan kalau yang kompleks ini perlu didatangkan Pak Topik, mungkin bisa ke 06 nanti Pak Topik ya. Kalau yang sederhana gini nggak usah didatangkan. Jadi bisa. Jangan ke 06 doang, Masya Allah. Emang 06 doang yang mau. Masya Iya, Allah. baik. Untuk MPI dari saya seperti ini, karena saya lebih menitik beratkan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak kita perlu adanya suatu penguatan, jangan sampai mereka salah arah terkait dengan pergaulan zaman sekarang, supaya mereka lebih terarah bagaimana cara pemanfaatan gadget yang baik dan perlu pengawasan sesuai dengan kesepakatan orang tua dan murid. Kalau di kelas namanya kesepakatan kelas. Kalau guru penggerak tahu nih ya Bu Nikmah dan teman-teman. Keyakinan kelas. Iya, kesepakatan kelas dibuat. Di Iya. modul berapa itu Bu Nikmah? Modul itu deh. Iya, disiplin positif Satu ya. dari 3 kemarin. Iya. Baik, Bapak Kesepakatan Ibu kelas. sekalian, terima kasih. Mohon maaf terkait dengan penjelasan materi maupun apa yang saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Mohon izin kepada para senior, kepada yang lebih ahli. Demikian, mari kita berbagi sedikit yang kita bisa. Maka ketika kita sampaikan, insya Allah akan bermanfaat buat perbaikan pembelajaran kita ke depan. Terima kasih. Mohon maaf. Saya stop share screen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.